Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita nggak cari berita lucu-lucu ya. Jadi saya sering sekali scroll-scroll x.com itu yang muncul itu berita, eee, berita masalah, kasus, isunya, Jokowi mempunyai ijazah yang palsu ya. Jadi saya akhirnya pengen membahas ini ya sedikit lah. Sekarang kan sudah sampai tahap apa ya, mungkin sampai persidangan saya nggak mengikuti juga dari awal, cuma sering baca kok, tentang ijazah palsu ini masih terus muncul di beranda X. Jadi saya penasaran, kok bisa ya sampai, eee, ada yang, mengisukan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu ya, padahal Pak Jokowi itu udah dari dulu itu dari wali kota, jadi gubernur sampai presiden 2 periode itu ya. Kenapa baru muncul kecurigaan ijazah palsunya Pak Jokowi itu baru sekarang ya. Jadi awal mulanya itu gimana sih kok bisa sampai, ada isu ijazah Pak Jokowi palsu. Nah ini yang pengen saya bahas, eee mulainya itu dari mana? Kok bisa sampai terjadi, menganggap bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dan membuat isu itu ya, awalnya itu bagaimana? Mari kita coba lihat ini, ini adalah salah satu, eee, wawancara Pak Roy Suryo yang mengungkap awal polemik ijazah Jokowi ya. Ini ya Pak Roy Suryo termasuk orang yang begitu, bersemangat untuk membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu ya. Ya, jadi isu itu cukup ramai di sosial media. Mari kita coba lihat. Ya, jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi ketika tahun 2013 sebenarnya, ketika diingat, waktu itu Jokowi sempat berkelakar ketika ditanya waktu itu oleh beberapa tokoh nasional ya, termasuk juga Pak Mahfud ya, soal IPK atau IP kumulatif ya. Waktu itu Pak Mahfud bilang IPK-nya 3,8. Nah, Jokowi bilang saya di bawah 2. Nah, pada saat itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu loh. Kok bisa ya orang di bawah 2 kok lulus gitu? Apalagi disebut-sebut itu kan dari Universitas Gadjah Mada gitu ya. Kan kayaknya nggak mungkin gitu kalau IPK di bawah 2 itu kemudian bisa lulus, bahkan katanya masuknya tahun 80, keluarnya tahun 85. Seiring berlanjut dengan itu muncullah mulai bukti-bukti atau data-data yang mulai tersebar di jagat ya gitu, atau baik di jagat sosial maupun di media-media yang ada. Dan puncaknya adalah ketika pada tahun 2022 ketika mulai ada pertanyaan-pertanyaan menguncing, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta waktu itu menunjukkan fotokopi ijazah yang konon itu disebut milik Jokowi dan juga skripsi asli yang ada di perpustakaan UGM ya, perpustakaan kehutanan. Nah, dari situ muncullah analisis-analisis baik saya maupun Dr. Resmond ya, setelah melihat bukti yang dikeluarkan oleh Sigit Sunarta yang punya otoritas dari Universitas Gadjah Mada. Bahkan Dr. Dr. Resmond itu kemudian datang langsung ke UGM ya, pada awal tahun ini ya, untuk kemudian melihat skripsinya. Nah, disitulah dia muncul dengan analisis soal font yang tidak pas pada waktunya, kemudian ada kata-kata yang tidak benar, tanda tangan dan lain sebagainya. Disitulah saya mulai menganalisis dan kemudian melakukan penelaahan terhadap bukti-bukti itu. Sampailah kami pada tanggal 15 April kemarin ketika kami bertiga, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa, itu diterima oleh UGM dan kemudian ditunjukkan bukti berupa skripsi. Dari situlah kita pegang skripsi itu sebagai bukti primer dan disitulah kami menemukan banyak-banyak kejanggalan atau bahkan kepalsuan yang ada. Anunya sederhana saja, kalau skripsinya seperti itu, kalau kemudian bukti fisik skripsi primary evidence itu hanya seperti itu, jelas tidak lulus gitu loh. Kalau seperti karena banyak sekali kesalahan yang sangat fatal gitu, termasuk nama penguji, tidak ada lembar pengesahan yang ditandatangani lengkap, tidak ada lembar pengujian yang ada nama-nama dosen penguji dan lain sebagainya. Jadi ini sederhana saja, kalau memang skripsinya tidak benar ya pasti ijazahnya tidak benar. Akan halnya ini perkembangan terbaru nih yang saya dengar. Tadi pagi katanya Jokowi melaporkan langsung ya, datang langsung ke Polda Metro Jaya. Menurut saya bagus ya, bagus. Jadi asal kita bisa lihat bahwa ini harus ujung pangkalnya adalah kalau dia lapor soal pencemaran nama baik, ujung pangkalnya adalah
ijazah dan skripsinya. Jadi jangan lari dari situ, jangan nanti dibelokkan ke hal yang lain ya, karena yang kita persoalkan adalah ijazah dan skripsinya. Oke, jadi jelas ya, kesimpulannya jelas. Jadi memang memang pada awal mulanya itu pada tahun 2013. Jadi Pak Jokowi ini bercanda ya, berkelakar ditanya oleh tokoh-tokoh nasional ya, yang termasuk ada Pak Mahfud MD juga ya, tentang IPK-nya. Pak Mahfud itu bilang IPK-nya itu 3,8, sedangkan Pak Jokowi itu bilang di bawah 2. Nah, terjadilah kecurigaan-kecurigaan ya. Mereka bertanya-tanya, kok bisa ya IPK di bawah 2 itu bisa lulus dari universitas sekelas Universitas Gadjah Mada ini. Dan kayaknya rasanya itu nggak mungkin kalau IPK di bawah 2 itu bisa lulus dari Universitas Gadjah Mada ya. Dan akhirnya ramai kan, banyak yang membahas ini kok, istilahnya netizen itu banyak curiganya lah, karena IPK di bawah 2 itu kok bisa lulus dari Universitas Gadjah Mada. Padahal Universitas Gadjah Mada itu termasuk ya universitas sangat baik lah ya, top lah, menurut saya itu universitas top ya. Nah, terus akhirnya puncaknya itu pada tahun 2022. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Sigit Sunarta ini mencoba menunjukkan bukti fotokopi ijazah yang katanya milik Pak Jokowi dan skripsi aslinya yang ada di Perpustakaan Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, Roy Suryo sama Dr. Risman ini mulai menganalisis bukti yang dikeluarkan oleh Pak Sigit Sunarta yang mempunyai otoritas Universitas Gadjah Mada. Bahkan sampai nih Dr. Rismon datang langsung ke Universitas Gadjah Mada pada awal tahun ini untuk melihat skripsinya, dan disitulah menemukan kejanggalan skripsi Pak Jokowi. Kemudian pada tanggal 15 April Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tirva diterima oleh UGM untuk ditunjukkan skripsi Pak Jokowi. Dan menganggap dari analisis mereka, skripsi Pak Jokowi yang sangat janggal itu, dia rasa tidak mungkin Pak Jokowi bisa lulus dari Universitas Gadjah Mada dengan skripsi yang penuh kejanggalan itu. Ya. Kemudian isu itu meluas lagi bahwa ijazah dan skripsi Pak Jokowi itu palsu. Lalu Pak Jokowi merasa mungkin ya, wah ini pencemaran nama baik nih. Akhirnya Pak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik ya. Setelah melaporkan itu, kemarin-kemarin beritanya sih ada ya, kepolisian sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli ya. Jadi memang awalnya itu dari candaan, tapi akhirnya menimbulkan sebuah kecurigaan, akhirnya menimbulkan, dari kecurigaan itu, membuat para pakar menganalisis ijazah dan skripsinya Pak Jokowi. Oh ya, sebenarnya dugaan ijazah palsu itu juga pernah terjadi pada tahun 2019 melalui akun Facebooknya Umar Khalid yang menyebarkan narasi terkait ijazah SMA Pak Jokowi yang diduga palsu. Tetapi Umar Khalid ini malah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri karena diduga menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsunya Pak Jokowi. Ya, jadi memang polemik ini ijazah palsunya Pak Jokowi itu udah lama sekali ya, udah lama sekali. Bahkan dari awal kan itu malah kecurigaannya itu terjadi tahun 2013 ya, karena IPK itu, karena candaan IPK itu ya. Ya, begitulah. Kita tidak tahu asli atau palsunya. Yang saya tahu Bapak Jokowi itu ya dia pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden 2 periode dan sekarang sudah eh, tidak menjabat apa-apa. Tadi ada keterangan beberapa informasi Pak Jokowi itu masih menjabat jadi penasehat, bentar kita cek ya. Jabatan Pak Jokowi sekarang. Kalau nggak salah dia jadi penasehat Danandra ya. Oh, maaf.
Pak Jokowi dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono jadi penasehat Danantra ya. Iya, dia masih menjabat. Berarti dia masih masuk dalam pemerintahan intinya ya. Karena Danantra ini kan milik negara juga ya. Jadi seperti itulah. Jadi menurut kalian, jadi menurut kalian itu ijazah skripsinya Pak Jokowi itu asli atau palsu? Boleh komen di bawah. Oh iya, iya. Dan tahun 2019 itu yang dipermasalahkan justru ijazah SMA. Jadi dari enggak SMA, SD, SMP, SMA yang dipermasalahkan katanya palsu ya. Yang tadi yang di sisi berita berita bohong tentang ijazah palsu yang disebarkan di akun Facebooknya Umar Khalid itu katanya ya. Tapi akhirnya malahan Pak Umar Khalid ini ditangkap, dianggap sebagai menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsunya Pak Jokowi. Terus kemudian muncul lagi sekarang yang jadi masalah ijazah palsunya Pak Jokowi, S1-nya di UGM sama skripsinya ya. Nah, itu kasus ini masih berlanjut, tapi saya tidak terlalu mengikuti, tapi saya sudah tidak penasaran karena memang awal mulanya itu candaan dari IPK ya, sampai akhirnya besar seperti ini masalahnya ya. Ya semoga Indonesia baik-baik saja ya guys, semangat. Oke, terima kasih.